Pesantren Progresif Bumi Sholawat merupakan pesantren di bawah asuhan Kiai Haji Agus Ali Masyhuri yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pesantren Progresif Bumi Sholawat memiliki fasilitas pesantren meliputi ruang kelas ber-AC, laboratorium IPA, laboratorium komputer, greenhouse, perpustakaan yang memiliki koleksi buku yang lengkap dan didukung dengan perpustakaan digital. Untuk mendukung minat siswa di bidang olahraga, Pesantren Progresif Bumi Sholawat juga memiliki sarana olahraga antara lain lapangan basket, lapangan futsal, gedung olahraga indoor, dan sarana olahraga lainnya. Di samping itu, Pesantren Progresif Bumi Sholawat dilengkapi dengan 2 masjid yang masing-masing untuk santri putra dan santri putri, kamar asrama yang berkapasitas untuk 20 santri dan dilengkapi dengan 2 kamar mandi dalam. Setiap santri akan memperoleh fasilitas 1 bed, lemari, dan loker buku. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, santri juga difasilitasi dengan adanya pusat perbelanjaan pesantren Alimart dan ATM yang ada di lingkungan pesantren. Putra-putri Bapak, percayakan kepada kami pada Yayasan Pesantren Progresif Bumi Sholawat, insya Allah akan menjadi generasi yang tangguh, cerdas, membaca realitas, kokoh spiritual, mapan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Si Kepo, hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast dalam acara Si Kepo seputar informasi kekinian sekolah progresif. Bagaimana kabarnya sahabat Si Kepo? Tidak terasa hari ini kita berjumpa lagi pada acara Si Kepo. Dan untuk hari ini saya bersama konselor sekolah SMP Progresif Bumi Sholawat, ada Ustadzah Ila, nanti akan membahas mengenai menghadapi masa pada pra-remaja pada anak. Hari ini kita akan belajar mengenai parenting. Bagaimana sih remaja itu, cocoknya remaja itu bagaimana menghadapi masa-masa pra-remaja yang sangat-sangat luar biasa ini bagaimana, sehingga nanti kita menjadi orang tua yang hebat, melahirkan anak-anak yang keren dan berprestasi itu bagaimana. So ya, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yakni ada Ustadzah Lailatul Nikmah SOS. Beliau adalah Education Counselor SMP Progresif Bumi Sholawat. Assalamualaikum Ustadzah Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah Ila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Selamat pagi Ustadzah Ila. Hari ini saya bersama Ustadzah Ila akan membahas mengenai parenting menghadapi masa pra-remaja pada anak. Ustadzah Ila, sebelumnya kita berbicara mengenai masa pra-remaja. Yang dimaksud pra-remaja itu mulai tahun berapa sih Bu? Anak itu menghadapi masa-masa remaja itu? Iya, jadi pra-remaja yang dinyatakan pra-remaja adalah masa-masa awal memasuki dewasa. Jadi dia itu dikatakan anak-anak bukan, dikatakan dewasa juga bukan. Dia biasanya usianya berapa nih? Nah, usianya dimulai dari usia 13 sampai 16 tahun saat anak-anak keluar dari SD. Lah, itu biasa usia-usia SMP. Lah, terus memasuki remaja akhir. Remaja akhirnya itu saat mereka di usia 17 tahun sampai 19 tahun saat lulus dari SMA. Itu masa-masa remaja dibagi menjadi 2, remaja awal dan remaja akhir. Remaja awalnya anak usia sekolah SMP, remaja akhirnya saat anak usia sekolah SMA, begitu. Oh begitu. Masa remaja itu dibagi jadi 2 Bu ya. Ada remaja awal dan ada remaja akhir. Oke Bu, benar nggak Ustadzah? Banyak yang bilang kalau masa remaja ini adalah masa-masa perubahan sikap yang begitu sangat signifikan. Betul nggak itu Ustadzah? Iya benar sekali, benar. Nah, perubahan sikap itu yang signifikan tuh perubahan yang seperti apa Ustadzah? Iya, jadi tak jarang ya kalau misalnya kita ketahui nih, kalau dulu Pak Ozi juga tahu kan pas waktu Pak Ozi di sekolah masa-masa SMP, masa-masa SMA itu tak jarang banyak sekali anak-anak pasti
pasti ada masalah di saat mereka usia-usia segitu, masa-masa sekolah. Karena apa? Itu usia perubahan, usia-usia bermasalah. Jadi kayak dirinya itu ingin meledak-ledak, bombardir gitu. Lah kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada hormonnya mereka mulai bekerja nih. Hormon yang mempengaruhi mereka untuk menjadi dewasa. Seperti itu. Lah kenapa? Faktor apa? Ya itu tadi, faktor hormon bisa. Faktor yang dari dalam dirinya ya, faktor hormonnya. Dari dalam dirinya, dari lingkungannya mungkin, faktor keluarganya, faktor temannya, salah pilih teman, seperti itu. Itu juga sangat mempengaruhi anak-anak saat usia-usia pra-remaja ini. Makanya kenapa nutrisi itu sangat penting sekali pada usia-usia anak menginjak dewasa ini. Nutrisi yang cukup, lingkungan yang baik, dan ditempatkan di tempat-tempat yang bagus, insya Allah itu sangat mendukung sekali ketiga aspek ini untuk mendukung anak-anak menjadi dewasa yang baik, seperti itu. Oh, begitu Bu ya. Oke, terkadang kan masa remaja itu kan memang masa-masanya dia itu sedang mencari jati dirinya. Ya, benar. Siapa sih diriku ini? Ya. Siapa sih kamu itu? Siapa dan saya itu mau jadi seperti apa? Dia tuh masih dalam tahap pencarian. Lah, terkadang itu banyak sekali anak-anak ini yang salah di dalam mengekspresikan masanya itu. Iya, dia mengekspresikan ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, iya, atau hal-hal yang negatif. Lah, untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu agar anak-anak kita Bu tidak sampai melampiaskan pada sesuatu yang kurang baik. Iya. Bagaimana Bu? Iya. Jadi biasanya kan ini kalau masalahnya anak-anak seusia segini, misalnya nih, contohnya ada temennya yang udah merokok. Lah, dia punya teman seperti itu. Temennya pasti bilang, hei kamu nggak pengen merokok, tak ini loh enak cobaan, kan seperti itu biasanya temennya. Terus dia otomatis gengsi dong, masa temenku ngerokok aku enggak, kan pasti seperti itu. Nah ini anak usia segini pasti ingin coba-coba dan ingin membuktikan bahwa aku juga bisa loh seperti temenku, padahal jelas-jelas itu hal yang nggak baik gitu, itu hal yang salah gitu. Nah di sini perannya orang tua di rumah, perannya guru di sekolah itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat harus ikut adil dan terlibat. Gimana caranya? Kalau misal jadi orang tua nih, apa yang harus dilakukan orang tua pada anak agar anak mereka nggak sampai terjerumus gitu? Lah, yang pertama adalah dengan orang tua, jadilah orang tua yang terbuka untuk anak. Jangan sampai anak itu takut sama orang tuanya. Takut dalam artian aku ingin cerita nih, ingin konsul sama orang tuaku, ingin cerita, ingin curhat, tapi kok ayah sama mama kok gitu ya, aku belum ngomong mereka udah bentak, seperti itu. Atau kita sebagai orang tua yang kadang tanpa kita sadari kita sudah menjustifikasi anak, kamu kok nakal sih. Nah kata-kata seperti itu, maka kan mindsetnya anak itu, oh berarti orang tuaku menganggap diriku nakal gitu. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh gitu. Itu kan seperti kita membuat penjara. Anak belum bereksperimen, anak belum mengumpulkan pendapatnya, tapi kita sudah ngasih penjara untuk anak gitu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau bisa kita itu terbuka sama anak, terus bikin trust sama anak, bikin anak itu percaya sama kita. Kalau orang tuanya ini bisa dipercaya, bisa dibuat diajak ngobrol apa aja, bisa dibuat teman curhat, bisa dibuat apalah yang anak-anak itu sekiranya nggak perlu orang lain kok untuk merasa dirinya itu didengar di rumah, seperti itu. Nah sekarang tuh banyak permasalahan kayak banyak orang tua karir gitu tau. Yeah. Lah ketika orang tua karir dalam mendidik anak ini cocoknya seperti apa dah? Iya. Kan sekarang nggak menutup kemungkinan ya, kalau orang tua kan pasti tuntutan juga untuk bekerja, yang nggak bisa full membersamai anak, biasanya sama mbaknya yang di rumah atau neneknya di rumah lebih paham nih sama cucunya, sama anak tersebut. Nah gimana caranya? Kalau saran saya mending anak ini ditaruh di tempat yang memang sangat terpercaya dan memungkinkan anak itu untuk berkembang dengan baik. Ada yang memantau langsung, dan itu dia itu memantau langsungnya keseharian 24 jam full gitu. Memang kalau orang tua yang sangat-sangat sibuk seperti itu, misalnya bisa ditaruh di asrama yang berbasis agama atau pesantren yang memang memberikan penuh untuk
anak-anak ini bisa berkembang dengan baik sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Oke, baik. Berarti kalau dalam masa-masa remaja ini masa yang begitu sangat menentukan bagaimana anak itu besok jadi seperti apa. Iya, benar Oke, sekali. kalau orang tua karir, cocoknya berarti ditempatkan di lembaga yang bisa membinanya. Di pesantren salah satunya mungkin ya Ustazah ya, benar. Karena di pesantren itu kan anak-anak dibina baik secara agama, ada integrasi antara keilmuan dan keagamaan, jadi balance gitu. Kalau mungkin orang tua kan kalau mempesantrenkan anak masih SD itu kan masih was-was ya, kayak terlalu kecil. Betul, tapi kalau betul. udah SMP, SMA, usia anak-anak memasuki remaja, dan itu kan kalau di luar sana dikhawatirkan terjerumus dengan hal yang nggak diinginkan, mendingan di pesantren. Karena apa ya? Karena mereka juga pasti teman-temannya yang insya Allah juga dikasih ilmu yang sama, baik gitu kan. Nggak mungkin yang sampai berani melanggar aturannya. Senakal-nakalnya anak pesantren itu nggak mungkin nakal-nakal banget. Kita kayak itu. Dan juga pasti ada pemantauan 24 jam. Pasti. Oke, baik dengan ustadzanya atau dengan murabi-murabinya. Oke, ustadzah, kalau seorang anak, kita menjumpai seorang anak yang melakukan sebuah kesalahan atau perlu adanya support, itu tugas orang tua itu bagaimana? Kadang tuh seringkali tuh ketika anak melakukan kesalahan, seringkali orang tua ini dimarahi. Iya, itu. Anak ini dimarahi sama orang tuanya. Sebaiknya itu bagaimana ketika menghadapi anak melakukan kesalahan itu, Ustazah? Iya. Yang pertama, itu orang tua harus membangun kelekatan dulu pada anak. Jadi kalau ada anak yang ngomong, "Ma, aku habis berantem di sekolah," seperti itu kan. Lah, kita sebagai orang tua jangan langsung, "Loh, berantem sama siapa? Kok bisa? Kenapa kamu berantem?" Jangan seperti itu. Jangan yang langsung menyalahkan si anak. Kita tanya dulu, "Loh, iya tak, kenapa nak? Kenapa berantem sama siapa? Ada apa? Masalahnya apa?" Nah, anak ini lebih diajak diskusi, bukan dihakimi. Jadi lebih membuka diskusi sama anak sehingga anak itu sudah ngomong segalanya, sudah menjelaskan secara langsung sehingga kita bisa tahu nih, kita bisa tahu mau apa gitu. Sehingga kalau ada masalah itu, kalau orang tua sudah dari awal lekat dengan anak, setidaknya kalau ada masalah anak itu nggak terlalu yang nemen gitu, nggak terlalu parah-parah banget gitu loh. Oke, namun anak-anak itu banyak sekali yang kurang terbuka dengan orang tuanya. Iya, termasuk saya dulu juga begitu. Saat saya zaman saya masih SMP, sampai SMA pun kadang saya itu kurang terbuka sama orang tua. Jadi kalau saya ada masalah, seringkali saya tuh gimana caranya saya bisa menyelesaikan sendiri, padahal tuh belum tentu saya bisa menyelesaikan. Iya, benar. Lah, agar anak itu bisa terbuka atau faktor-faktor yang membuat anak itu jadi tertutup itu apa saja sih, sehingga kita di orang tua itu bisa untuk membuat anak itu bisa merangkul anak, atau bagaimana itu caranya? Iya, biasanya kan saya dulu pernah juga sih seperti kayak saya mau cerita ke orang tua tapi nggak bisa nih, takut gitu, lebih ada nyaman, rasa takut. lebih nyaman ke temen bahkan, lebih ya nyaman kan? ke teman. Tetapi terkadang teman itu malah salah juga. Iya, benar. Seringkali seperti itu. Iya, kenapa ya? Lah, ini kalau saya dulu mungkin orang tua saya itu sibuk, saking sibuknya sehingga saya nggak bisa ngobrol. Kalau itu dulu kenapa orang tuanya? Orang tua saya itu kebetulan sudah cukup lanjut usia, iya. jadi takut terbebani gitu ya? Bukan terbebani, jadi terkadang itu pemikiran orang tua saya itu berbeda dengan saya. Oh iya, bener. Yang masih kadang kolot gitu juga ya. Gitu. Nah, makanya di sini kenapa orang tua itu diperlukan membangun kelekatan terhadap anak itu dari anak masih kecil. Kalau bisa sering diajak ngobrol. Saat usia mereka masih PAUD, masih TK, itu dibiasakan untuk diskusi, menyelesaikan masalah. Kalau kita terbiasa ngobrol sama orang tua biasa mengajak kita ngobrol di rumah, pasti kita gak akan takut, gak ada rasa takut seperti itu kan. Nah, makanya kenapa ini pelajaran juga nih buat para calon orang tua, juga para orang tua di rumah, untuk gimana nih, saya sudah terlanjur gak bisa deket sama anak, padahal anak saya sudah remaja. Nah, gimana? Nah, itu kita harus membangun komunikasi. Caranya ya udah kita bilang, "Nak, mama sama papa ini bisa loh diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Ayo dong ngomong, ada apa?
ayo enaknya cerita gimana. Jadi anak itu juga perlu loh kadang itu diajak ngobrol face to face, empat mata gitu kan, untuk menyuarakan apa yang ada di hatinya, di isi kepalanya apa gitu. Jadi kita itu biar tahu penuh anak ini bagaimana. Jangan sampai kita menjadi orang tua tapi kita nggak kenal sama anak kita, ya kan. Lah tiba-tiba anak kita bermasalah, kita menyalahkan anak gitu. Padahal kita sendiri yang nggak kenal sama anak gitu kan. Benar. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita di pesantren nih ada tuh namanya konselor ya. Iya. Ada konselor. Lah, kira-kira peran konselor di dalam pesantren itu seperti apa, Ustazah? Nah, peran konselor di dalam pesantren seharusnya ini penting banget. Penting sekali. Karena mereka membutuhkan sosok orang tua nih yang orang tua mereka ada di rumah, mungkin hanya bisa dihubungi seminggu sekali gitu ya. Lah peran murabia, guru dan konselor ini penting banget lah. Apalagi konselor, seharusnya konselor ini yang dibuat anak-anak ingin cerita apapun yang mereka nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa cari solusinya. Saya harus gimana, saya harus apa, itu pasti harusnya lari ke konselor dong. Gitu. Jadi konselor itu tempat kembalinya anak-anak, baik anak yang notabene membawa sebuah permasalahan atau anak yang notabene adalah memiliki sebuah prestasi yang ingin dilejitkan, larinya ke konselor. Iya, nggak hanya anak yang berprestasi aja, tapi juga anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang nggak tahu nih kemana gitu. Kan kita juga kan harus menampung semuanya. Iya, betul. Gitu. Saya juga tertarik gitu di SMP Progresif Bumi Sholawat itu ada namanya PSDP, itu adalah Progressive Skill Development Program. Jadi di sana itu anak-anak yang memiliki bakat apapun itu dibantu oleh pembina untuk melejitkan bakatnya, menjadikan anak berprestasi sesuai dengan bakat masing-masing. Bagus. Karena anak itu kan punya bakat tersendiri dan berbeda-beda, sangat heterogen sekali, berbagai multiple intelligences kan. Dan di situ saya sangat tertarik sekali dengan programnya itu, Ustaz. Dan kadang itu kan kalau nggak ada tempat wadah anak itu condong di mana, kita jadi hambar, nggak tahu, nggak bisa membedakan. Padahal dia itu berprestasi loh di bidang itu. Gitu. Wadah seperti itu kira-kira bagus nggak tahu untuk menjadikan mengurangi masa kenakalan pada remaja anak itu. Bagus sekali. Itu misalnya nih anak kalau gabut misalnya pengen dibuat nonton film drama Korea atau apa, jadi dia tersalurkan ke bakat. Oh enggak, saya punya ini nih bakat, saya harus saya capai. Misalnya ada latihan sepak bola, latihan basket, sehingga dia nggak jadi buat nonton drakornya, nggak jadi otomatis lah. Itu jadi dia akan lebih produktif kembali, mengasah bakat sesuai dengan skill dia masing-masing. Benar. Luar biasa. Itu salah satu program unggulan di SMP Progresif Bumi Sholawat. Bagus ya, berarti anak-anak sudah ada wadahnya, sudah biar ada meminimalisir, biar anak-anak nggak di usia-usia segini meledak-ledaknya, biar ada tempatnya gitu loh. Kalau bisa, mereka kan emosi nih, wah saya lagi emosi sama temen, ya udah saya buat basket aja, buat dribbling basket lah. Kalau gitu kan emosinya tersalurkan dengan. Jadi di situ anak senantiasa berkembang luar biasa. Iya benar sekali. Oke Ustaz, tak terasa Ustazah kita sudah berbincang-bincang sudah 30 menit. Iya. Oke, Ustazah, tolong bisa dong sampaikan ke ibu-ibu orang tua milenial pesan-pesan khusus untuk anak-anak kita, bagaimana Ustazah? Iya, untuk orang tua di rumah ataupun calon orang tua gitu ya. Nggak banyak juga sih saran saya, cuma itu tadi, kita harus membangun kelekatan, membangun kepercayaan sang anak, dan jangan sampai anak itu terlalu takut dan ada jarak pada orang tua gitu. Benar, sangat tidak mudah menjadi orang tua, memang sangat tidak mudah, karena anak itu adalah amanah yang dititipkan sama Allah untuk kita, dan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak gitu kan. Dan anak ini adalah aset besar bagi orang tuanya. Nanti akan menjadi seperti apa anak itu tergantung dari doa-doa orang tua, dari orang tua juga pastinya apa yang telah kita lakukan terhadap anak gitu. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan dari anak sehingga kita nggak dekat sama sekali sama anak gitu. Jangan lupa juga selalu mengarahkan anak terhadap hal yang baik. Yang penting anak itu dipercaya, tahu tanggung jawabnya, jangan terlalu dikekang. Dan semoga dimanapun orang tua berada, semoga diberi kesabaran, kekuatan dalam membimbing anak-anak didik kita di Indonesia.
Oke, terima kasih Saudara Ila atas waktunya. Sama-sama. Baik, halo sahabat Si Kepo. Tidak terasa waktu sudah habis. Sahabat Si Kepo menemani sahabat-sahabat Si Kepo yang ada di rumah. Demikian mengenai menghadapi masa pra-remaja pada anak. Untuk sahabat Si Kepo yang hari ini sedang mencari sekolah yang cocok untuk anak-anak, baik orang tuanya atau anak-anaknya langsung, barangkali Mas ada yang menonton nih, pengen cari sekolah yang bagus, sekolah yang keren, sekolah yang luar biasa. Saya ada SMP Progresif Bumi Sholawat, ada IIS SMP Progresif Bumi Sholawat, ada SMA Progresif Bumi Sholawat. Untuk kalian yang pengen tahu bagaimana cara bisa masuk di sekolah Progresif Bumi Sholawat, bisa melihat di link di bawah ini dan kontak personnya. Baik, terima kasih sahabat Si Kepo. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Ahmad Zial Haq mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Progresif Bumi Sholawat merupakan pendidikan Islam integratif yang menekankan perkembangan manusia terpadu dan seimbang secara intelektual, fisik, moral, sosial, dan spiritual berdasarkan sentuhan nilai Islam. Pendidikan menurut Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Penekanannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Putra putri Bapak, percayakan kepada kami pada Yayasan Pesantren Progresif Bumi Sholawat, insya Allah akan menjadi generasi yang tangguh, cerdas membaca realitas, kokoh spiritual, mapan intelektual.